Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulah wa ba'da wa ba'd. Para alim ulama, para habaib yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Tian dari TNI dan para calon wakil rakyat yang sempat hadir, baik untuk provinsi maupun kota. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, didasari dengan terkenang untuk hadir, walau terlambat disempatkan untuk hadir memenuhi undangan sahibul panitia dalam acara Maspura, acara rutin yang diadakan di Kota Madia, Palembang. Hidup ini pasti ada tujuan. Boleh tak sah? Lama kaki itu. Hidup ini pasti ada tujuan. Allah menjadikan sesuatu pasti ada tujuan. Kalau hidup tidak ada tujuan, sama dengan layangan Lego, angin ngambul. Susah kita nak ngejarnya, susah kita nak mendapatkan. Tujuan hidup adalah menginginkan kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Rasulullah mengingatkan dalam hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Dunia ini adalah tempat berusaha. Bahasanya dunia ini adalah sawah. Kita bakal panen di akhirat. Siapapun kita, apapun yang kita perbuat dalam hidup ini harus memiliki hasil. Siapapun juga kita. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya segala sesuatu yang kami jadikan di atas dunia ini cuman untuk menghiasi kamu, baik. Yang dihiasi dengan ilmu disebut dengan ustadz, yang dihiasi dengan harta disebut namanya dermawan, hartawan, dihiasi dengan jabatan disebut dengan pejabat, dihiasi dengan pangkat itu pacak disebut dengan jenderal, mungkin dari kepolisian, mungkin dari TNI. Ingat, itu semua adalah perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu, untuk nguji kamu. Pacak dak yang kamu miliki itu bakal menjadi modal kamu, wong yang baik, sehingga kamu di akhirat pacak punya modal. Maka itu diingatkan oleh Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Barang siapa yang kepengen ketemu Allah, barang siapa yang kepengen bahagia di akhirat, siapa yang tak galak masuk surga? Coba nunjuk kaki. Yang galak ibadat pengen masuk surga, yang jadi pejabat pengen masuk surga, padahal korupsi dah tu. Tukang inek pengen masuk surga, yang jadi polisi pengen masuk surga, yang jadi lurah kepengen masuk surga. Kita ni nak pengen masuk surga. Kalau falyamal amalan, hendaklah kamu beramal baik. Amal baik tu yang kita gawe kini dak nyeri ke di hati wong. Agama ngongkon wong senang. Kalau negara ngongkon, agama ngongkon, tapi ngawe kenyo dak benar, itu nyeri ke di hati. Ini kaget nah, bakal pemilihan presiden, pemilihan DPR, itu kayak nyingoklah manusianya tuh.
yang nyalan ketugas itu. Berpikir nak mereka tu bakal mati. Kalau mereka berpikir bakal mati, tak mungkin mereka tidak akan jujur. Kalau mereka tu mikir pengen masuk surga, kalau memang tujuan hidup mereka kepengen bahagia di akhirat, di dunia macam-macam inilah. Pensiun parak lah ini, bukan ujung pensiun ni nak bebenar biar ninggal kena nama baik, ini tambah gila. Pangkat jabatan dibikin untuk nyangal-nyangal, untuk nyegak-nyegak orang baru jadi LT. Kalau piles ke orang goping takon baru 300 gaji sebulan, nyangal. Yang banyak minjem duit dengan Cina nyangal, wajar. Ini baru 300 tatun. Nah, ingat, kalau di dasar hidup ini kepengen selamat akhirat bahagia, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Syaratnya kamu harus beramal baik. Macam malam ni majlis taklim, tahan kita berdalu, balik berdalu, ibu ninggal ke laki, yang ninggalkan pekerjaan, anak di rumah masih banyak tamu, ku tinggal kan. Malam ni acara selamat nyunat ke anakku, selesai acara aku nak kerja kabaring, tinggal ke rumah, nak diajak mama mana rumah. Ngapa kita hadir malam ni? Pak polisi hadir, segala pejabat malam ni hadir. Semoga niat kita hadir ni lurus. Akhir-akhir ni Pak senang dan aku ceramah. Setiap tempat kita minta izin Pak polisi sikok, yang datang 3 kompi. Intel banyak, berpuluh-puluh yang datang. Itulah Bapak senangnya nambahi jumlah jemaah yang dengar, nambah keamanan, tambah lemak ceramah, banyak yang nyago. Cuma habis pemilihan ni tak tahu ke mana galau ke itu. Alhamdulillah Bapak. Itu kenapa kita lakukan falyamal amalan. Allah yang nyuruh kita berbuat baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah. Nah, akhir-akhir ini banyak wong yang mensekutukan Allah, melakukan segala sesuatu bukan karena Allah, karena bos, karena perintah bos, perintah atasan, kami harus begini. Atasan tu boleh diturut, ya asal benar. Enggak benar julak ke? Kita ni bukan pacar dia. Lawang tidak salah, kita tangani. Coba siapa yang lolo? Kita lolo. Lah kita orang tidak salah, kau orang tidak salah, tangani. Oh Pak, dia aku terbuang Pak. Aku ni bos kau bengak. Empang. Demi bos biarlah aku terbuang, lolo. Lolo tu jangan dipakai dewe. Bagi ke dengan wong. Biar wong lolo juga. Yang ngawekan macam itu, yang ngawe ke gawe-gawe di perintah bengak buyan tadi tu, bukan wong lolo. Kali tak tamat sekolah bengak Bapak. Ini wong hebat. Di perintah-perintah itu nurut. Awak hebat. Sekolah juara 1, pangkat hebat, jabatan hebat, di perintah lolo. Lemah kalau cuma sebatas itu baliknya ke iman Bapak. Ketaatan selain kepada Allah pada jalan yang salah, hukumnya murtad. Saya nggak main-main loh ngomong ini. Swear, benar loh. Hati-hati kalau kita lah berani menduakan Allah. Siapa yang menggaji kamu? Siapa menggaji kamu? Siapa? Entah.
Kau kira kau ngaji. Yang kau kelola tuh auto Tuhan galau. Cuman wayang ngenjuk bena, kau golongan sekian ini gaji kau 4 juta, golongan sekian 3 juta, golongan sekian, cuman magi ke baik. Yang dimbek dari hasil negara, hasil bumi, cuman nyampe ke baik. Pakai ngomong siapa ngaji kamu? Siapa? Bos kau tuh tanya, siapa ngaji kau lolo? Yang susah ini payah. Yang dodo ulama, para deket-deket mereka bukan nak nginget ke bapak. Bapak nggak boleh ngomong begitu. Itu kalau bapak bilangnya begitu, itu perbuatan yang salah loh bapak. Nggak begitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, bapak. Allah memiliki langit dan bumi. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa yang ada di kamu itu milik Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada di kamu akan binasa, yang ada di sisi Allah yang kekal abadi. Kita ini milik Allah bapak. Bapak kalau bilang begitu salah. Nak ngapa kamu? Jadi nak ngapa kamu? Jadi nak ngapa bapak? Apa kendak apa aja pak? Saya kan hanya mengenjuk tahu bapak. Anda sebagai bawahan saya jangan mengajari saya. Oke bapak benar, tapi bapak salah ngomong begitu. Kan kita ngeluruskan. Orang lain dari orang Islam tidak boleh dibilang orang kafir. Jadi nak nyebut siapa? Sengkek. Qul ya ayyuhal non muslim. Uji Ustadz Tengku Dzulkarnain, kafir itu kan orang yang tidak nerima Allah sebagai Tuhan. Itu orang kafir. Mereka tidak mau menerima ajaran Nabi. Mereka mengingkari Al-Qur'an di antaranya. Itu disebut wong kan lemah. Wong kafir, orang yang tidak mau nerima Allah sebagai Tuhan mereka, Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka, Al-Quran sebagai kitab mereka. Kan lemak nyebut oh kafir, selesai. Tapi mereka lebih galak disebut non-muslim. Non itu tidak, muslim itu selamat. Ini Ustadz Tengku Dzulkarnain ceramah. Aku nengah, dia ngomong langsung dengan saya bapak lewat YouTube. Jadi mereka, oi jangan nyebut kami ini kafir, sebut kami ini non muslim. Berarti non muslim, orang yang tidak selamat. Muslim itu artinya yang selamat. No itu tidak. Masih lemah orang kafir tadi, itu non dia kebuyan itu. Yang lebih buyan lagi ada ulama yang ngatakan tidak perlu nyebut orang kafir, itu ulama buyan. Maka itu kata Nabi, syarnas, manusia yang paling jahat di akhir zaman, ulama. Ulama yang paling jahat di akhir zaman. Kata Nabi, dari mereka lah keluar fitnah, dari mereka pula balik lagi permasalahan, dari omongan mereka lah jadi umat bingung. Ini nah jadi ribut bapak sekarang. Sebagian wong NU ngatakan mana itu keputusannya di Indonesia tidak ada wong kafir. Ya begitu kalimatnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi besok bertemu apa-apa pasal nyebut apa? Sengkek. Astaghfirullahalazim. Jadi nak macam mana negara ni nak dibuat apa? Maka itu ke depan harus mencari pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas, bukan hanya berkuantitas. Bukan cuma ngambok ke gelarnya baik, tapi ngambokkan keahlian dan keberanian untuk menegakkan kebenaran.
Hidup ada tujuan, Bapak. Segala hidup ini ada tujuan. Pikirkan kehidupan kita setelah dunia adalah kematian. Kita ni sadar kalau hidup bakal mati, tapi kita kadang-kadang lalai dengan kehidupan, lupa dengan mati. Lubang kubur Bapak Ibu lebih lama dari pojok dunia. Imam Ghazali meninggal umur 48. Imam Ghazali 48. Imam Syafi'i meninggal umur 50-an. Imam Nawawi meninggal umur 45. Tapi beliau-beliau sudah ada di dalam kubur 200 tahun lebih lalu. Kiai Merogan meninggal umur 90-an. Kiai Merogan dalam kubur 116 tahun ini. Nabi Muhammad hidup 63 tahun. Nabi Muhammad ada dalam kubur 1400 tahun lebih, saudaraku. Hidup di lubang kubur lebih lama dari pojok dunia. Jangan keladasan. Ingat-ingat. Kalau memang pengedar inek-inek, pengedar ganja, pengedar narkoba kena tangkap cara benar. Tegakkan hukum. Jangan dijual separuh, dipakai separuh, dibuang separuh. Hati-hati, jangan sampai hal-hal itu terjadi. Kita ni nyadikan lupa dengan lubang kubur gara-gara protokol, gara-gara yang galak ngawak acara. Hadirin sekalian, acara selanjutnya, marilah kita antarkan jenazah almarhum sampai menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Yang ngomong lubang kubur istirahat tu siapa? Yang ngatokan kita di dalam kubur istirahat tu siapa? Tambah dalam kubur Bapak, tambah dahsyat. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kalau anda ingat, kalau kita sadar tentang kematian, dunia beserta isinya tidak akan kita jual untuk mendapatkan kepentingan hidup, karena kita takut dengan azab Allah. Gara-gara diinjuk sekian juta, mobil Pajero, mungkin rumah, mungkin tanah, berani berbuat tidak jujur dalam menetapkan satu keputusan. Maka itu kata Pak Prabowo, kalau kepengen kamu presiden baru, jago TPS. Kenapa? Mungkin di situ banyak kecurangan. Kita jangan nian golput haram hukumnya. Tolong, kata Ustaz Somad, kita akan berhadapan dengan wong gila. Wong gila diperkirakan ada 14 juta wong gila yang bakal milih. Kalau kita yang sehat tidak milih, maka yang bakal jadi pejabat jadi adalah wong gila, karena wong gila yang milih. Nah, jadi nak hati-hati. Kotak pakai kardus. Yang hebat lagi, kardus diinjuk gembok. Keraslah gembok dari kardus. Tak tahu apa karena memang bakal milih wong gila, jadi dibuat mak wong gila pula. Cuman biarpun mak mana bentuknya, tetap kita minta supaya beliau-beliau itu ingat bahwa hidup ini akan mati. Hidup ini bakal mati. Setelah kematian manusia harus menghadapi fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan melihat hasil apa yang kamu perbuat. Hidup ada tujuan. Tujuan kita menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di hadapan Allah. Ingat, kalau anda saat ini berbuat zalim, satu saat anda akan dizalimi wong. Kalau satu saat anda berbuat curang, anda akan dicurangi wong. Kalau saat ini anda menyakiti hati orang, satu saat anda akan disakiti hati. Allah tidak akan pernah tidur. Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa wadzalimina a'adda lahum azaban alima. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang zalim, bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingat saudaraku sekalian, hidup ada tujuan. Tujuan kita menginginkan kebahagiaan di hadapan Allah. Berbuatlah jujur, berbuatlah dengan baik,
beramallah dengan amal saleh, jangan sampai menyakitkan siapapun juga. Semoga kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.